Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Dwi Kuncoro dari kelas C Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang pembuatan proyek aplikasi yang sudah saya buat, yaitu tebak angka. Di sini tugas ini saya buat, presentasi ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dasar pemrograman yang dibimbing oleh Pak Ali Tarmuji. Kita masuk ke materi. Berikut materinya. Deskripsi awal dari aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat ini tebak angka. Dia berjalan di lingkungan DOS. Program ini akan meminta pengguna untuk menebak angka dari 1 sampai 9. Jika pengguna menebak angkanya benar, maka program akan menampilkan Anda berhasil, seperti yang ada di sini. Selamat, tebakan Anda benar. Tapi jika pengguna salah, maka program akan menampilkan Anda gagal, seperti yang ada di bagian sini. Sedikit informasi tentang bahasa yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini adalah bahasa assembly, di mana bahasa ini adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan oleh pemrograman komputer, mikroprosesor, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Bahasa rakitan ini mengimplementasikan representasi atas mesin dalam bentuk simbol-simbol secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia, berbeda-beda halnya dengan bahasa pemrograman yang lebih tinggi. Pada bahasa assembly, programmer biasanya menggunakan sebuah utilitas yang disebut rakit atau assembler yang digunakan untuk menerjemahkan kode dalam bahasa rakitan tersebut ke dalam kode mesin untuk perangkat keras tertentu. Sebuah perintah dalam bahasa rakitan biasanya akan diterjemahkan menjadi sebuah instruksi mnemonik dalam kode mesin. Beberapa perangkat lunak bahasa rakitan terkenal biasanya menyediakan tambahan fitur untuk memfasilitasi proses pengembangan program, mengontrol proses perakitan, dan alat bantu seperti debugging. Kita lanjut ke slide berikutnya. Fitur aplikasi yang saya buat ini, yang pertama dia menggunakan DOS tentu saja. Selain itu dia dapat berinteraksi dengan pengguna karena ia dapat menampilkan tulisan kepada pengguna dan menampilkan sebuah opsi pilihan kepada pengguna. Lalu dia dapat menghasilkan program secara acak. Itu akan saya bahas di slide yang berikutnya. Ketiga, dapat memberikan feedback berdasarkan tebakan pengguna, seperti selamat Anda benar dan selamat Anda salah. Dapat terus dijalankan ke DOS hingga user memilih untuk berhenti, hingga user memilih untuk mengetik angka 0. Dan terakhir adalah program ini kompatibel dengan assembler. Slide berikutnya, kurang lebih flowchartnya adalah seperti ini. Jadi saat program memulai, dia akan menampilkan pesan ke pengguna berupa tulisan untuk suruhan meminta memasukkan data antara 1 sampai 9 atau 0 untuk keluar. Setelahnya dia akan membaca inputan dari pengguna tersebut dengan interrupt 01H, lalu memasukkannya ke register AH, yang dimana nanti akan dipindahkan lagi ke variabel yang sudah dibuat. Di selanjutnya dia akan membaca. Jika inputannya 0, maka dia akan masuk ke prosedur selesai untuk mengakhiri program. Tapi jika inputan 1 sampai 9, maka ia akan menyimpan nilai ke register A sebagai simpan. Lalu selanjutnya adalah memanggil prosedur call random. Call random ini berfungsi untuk, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk membuat angka random, yang dimana nanti angka yang sudah dibuat ini, angka atau random ini yang sudah dibuat, dia akan dibandingkan nilainya dengan inputan yang sudah user masukkan. Misalkan user masukkan angka 5, lalu random membuat angka 5 juga, maka hasilnya akan benar. Pada program selanjutnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, jika angka sama, maka akan menampilkan pesan selamat.
tapi jika tidak maka akan menampilkan pesan ke arah. Lalu program akan kembali lagi ke tampilan atau bagian awal dari program dan membandingkan sampai user memasukkan angka 0 untuk mengakhiri program. Itu adalah flowchartnya, sedangkan ini untuk langkah kerja aplikasinya. Kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan ke slide berikutnya. Ini adalah rancangan antarmuka. Ini desain awal yang saya buat. Saya membuatnya menggunakan software bernama PixArt kalau saya tidak salah ingat, maaf. Jadi tampilan awalnya niatnya kan ada judul game tebak angka di atasnya, lalu di bawahnya baru interface untuk meminta pengguna memasukkan angka 1 sampai 9. Oke, kita lanjut, maaf ada halangan. Jadi ini adalah desain awalnya. Lalu ini adalah rancangan hasil jadinya, interface yang sudah saya buat. Kita lanjut ke slide berikutnya, yang dimana dia akan membahas tentang programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Saya akan langsung masuk ke program Emu untuk memperlihatkan secara real time bagaimana cara kerjanya. Oke, ini adalah programnya. Pertama ada model small, ini meminta meminta assembly untuk menyiapkan sebuah model wadah untuk menyimpan kode dengan ukuran small. Lalu selanjutnya menggunakan stok 100H, dimana ini untuk menyimpan datanya. Di selanjutnya ada segmen data. Segmen data ini berfungsi untuk menyimpan variabel-variabel baik yang sudah ada nilainya maupun yang belum ditentukan nilainya. Yang pertama ada instruksi angka db tanda tanya. Di sini db tanda tanya ini artinya untuk menyatakan bahwa instruksi angka ini merupakan variabel yang belum ada nilainya. Lalu di bagian pesan db sampai keluar, ini merupakan variabel yang sudah diisi nilainya berupa karakter string atau tulisan lebih kita kenal. Di sini ada db 0dh, 0ah. Ini artinya meminta program untuk menyiapkan sebuah bagian baru atau menyiapkan paragraf baru di bagian paraf baru. Ini artinya sama seperti endline di C++, yang dimana ini akan menampilkan karakter baru di paragraf baru atau baris baru, dan di tiap variabel ini diakhiri dengan tanda $. Lalu kita maju ke segmen kode. Segmen kode ini berfungsi untuk menampung semua datanya. Setiap program pada segmen kode ini berfungsi untuk menampung tiap program yang nantinya akan diinstruksi untuk dijalankan menjadi aplikasi. Lalu di bagian memprop, label memprop ini berfungsi untuk menyatakan jika segmen data yang ada di segmen sebelum kode itu dilanjutkan ke segmen AX. Lalu dia akan melanjutkan lagi ke register DS, yang dimana ini berfungsi untuk menyatakan jika segmen data masih menjadi lanjutan dari untuk segmen kode. Di bagian label mulai, move-AH 09H, ini artinya meminta DOS untuk menyiapkan sebuah tempat menampilkan karakter string.
Di bagian lea dx, pesan, lea adalah instruksi yang berguna untuk menyatakan sebuah alamat pada memori, di mana di program ini menyatakan memori yang ada di pesan yang ada di register DX untuk ditampilkan. Lalu ENT21H artinya untuk input atau output data. Dalam kasus ini dia akan mengoutputkan data yang ada di variabel pesan tadi. Di bagian move AH01H ini artinya meminta program untuk menyiapkan sebuah wadah untuk membaca karakter yang diinputkan oleh pengguna, karakter keyboard yang biasa dimasukkan oleh pengguna. Lalu ENT21H berfungsi untuk menjadi inputannya. Pada sub AL30H ini diperlukan untuk mengurangi angka yang sudah dimasukkan oleh pengguna, karena angka yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan keyboard dia tidak langsung diterjemahkan menjadi bahasa desimal yang dimengerti manusia, tapi dia diterjemahkan menjadi bahasa ASCII yang ada di bagian desimalnya. Jika misalnya user memasukkan angka 1, maka otomatis dia akan masuk ke desimal yang ada pada ASCII, yaitu 31. Untuk itu kita harus menguranginya dengan 30 supaya hasilnya menjadi desimal seperti yang kita tahu. CMPAL,0 ini artinya untuk membandingkan apakah user memasukkan angka 0, karena jika iya maka dia akan masuk ke J selesai. J selesai ini artinya adalah jam jika memenuhi kondisi. Jika memenuhi kondisi dia akan masuk ke selesai, dimana selesai ini di move AH09H ini artinya dia akan menyiapkan sebuah tempat untuk menampilkan karakter atau tulisan string ke dalam DOS, tampilan DOS. Lea DX keluar ini untuk memanggil variabel keluar yang ada pada segmen data. ENT21 ini akan menjadi outputnya. Move AX,4C00H sampai ENT21 ini berfungsi untuk mengakhiri program dan mengembalikannya ke user. Lalu pada bagian move angka, AL ini adalah untuk membandingkan, ini untuk memindah data yang sudah dimasukkan oleh pengguna, inputan yang sudah dimasukkan oleh pengguna ke dalam variabel angka. Color random ini berfungsi untuk memanggil label atau segmen random, yang dimana segmennya berfungsi untuk menciptakan angka baru yang dibuat random oleh komputer. Move AH2CH ini artinya mengembalikan nilai waktu yang ada pada komputer. Jadi fungsi random yang saya gunakan ini menggunakan waktu sebagai dasarnya, dimana dia akan membaca detik DH, karena register DH menyimpan detik pada komputer. Lalu dia akan dimasukkan ke register AL untuk nanti dihitung. NAL ini untuk membandingkan jam detik yang tadi sudah dimasukkan dengan heksadesimal 0 EVA, dimana jika didesimalkan ini akan menjadi 15. Jika sesuai maka dia akan bernilai 1, tapi jika tidak dia akan bernilai 0. Dan ini dibandingkan berdasarkan bilangan binatnya, 4 angka terakhir dari bilangan binat. Add akan menambahkan 1 ke dalam register AL. Lalu selanjutnya XOR AH, ini untuk membuat register AH menjadi 0 supaya saat dioperasikan di instruksi berikutnya dia tidak ikut teroperasi. Lalu selanjutnya ini menambahkan 9 ke register BH untuk menjadi pengurangnya. Di BH ini nanti
akan membagi register AL dengan BH, lalu akhirnya akan menambahkan dengan satu red dan random NP ini untuk mengembalikannya ke bagian mulai sini, dan setelahnya dia akan menciptakan angka baru yang dibuat oleh program berdasarkan detik. Lalu dia akan membandingkan inputan yang sudah kita masukkan dengan angka yang sudah dibuat oleh program. Setelahnya dia akan masuk ke kondisi jam jika tidak memenuhi jam if not equal, dia akan jump ke label tebak salah, dimana ini akan menampilkan pesan salah. Tapi jika benar, dia akan jump ke mulai jam dan hasilnya nanti akan menampilkan tanda benar. Setelahnya program akan terus melakukan looping sampai user memasukkan angka 0. Kurang lebih programnya adalah seperti berikut. Saya masukkan angka 1 dan tebakan saya benar karena angka yang dibuat dengan angka yang saya masukkan sama. Tetapi jika saya masukkan angka 1 lagi, maka tebakan akan salah karena detik yang sebelumnya saya masukkan dengan detik yang sekarang adalah berbeda. Oleh karena itu angka yang dibuat akan berbeda. Setelahnya 0 untuk keluar, maka program akan keluar dan menampilkan pesan terima kasih telah bermain. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Itu adalah coding editornya, yaitu keseluruhan dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.